Hai, bersama Pengejar Senja, channel yang membahas tentang review, tutorial, edukasi, dan traveling. Jangan lupa di-subscribe ya. Mari kita jajan. Yeay! Kami menyambangi kawan lama yang menjadi pemilik kedai mie ayam goreng dan cilok mantul di Balirejo, Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Alhamdulillah disambut dengan hangat setelah hampir 20 tahun tidak berjumpa guys. Akhirnya keturutan juga mampir di kedai mie ayam goreng mantul setelah sekian lama dipinarake sama beliau ya. Aku ikut seneng dan bangga melihat teman-temanku lanjut berkarya di kampung halaman setelah resign dari pekerjaannya di perantauan. Cilok homemade ditambah saus bumbu kacang dengan cita rasa yang mantul diolah dan diproses hingga menghasilkan cita rasa yang unik khas karya tangan owner sendiri. Ya Allah, enak tenan cah, ciloknya aja menul-menul mantul mantep gini ya. Nah, buat aku ciloknya tak kasih rating 8,5 dari 10. Piye-piye Kak Peri, ciloknya enak dan mantul juga toh meskipun kita beda lidah. Oke, setelah nyicipin cilok mantul, lanjut diracikin mie ayam goreng mantul sama Mbak Owner. Nah, maem di sini kita juga disuguhkan pemandangan Gunung Sumbing ya guys, dan hawa dingin udara yang sejuk. Maem di sini kalian juga bisa request tingkat kematangan mie-nya ya guys. Cus ngobrol dan ngobrol dulu sama ownernya sebelum dibuatin mie-nya ya. Oh iya, selera kematangan kita berbeda kan? Mbak, tapi this is for me kalau selera aku kematangan. Kalau aku suka matang, Dia suka yang kayak matang gini. sempurna. But for Matang me, sempurna. nggak perlu well done. Setengah matang aja udah oke. Medium rare lah ya. Rare. Medium rare. Enak mbak. Enak mbak. Terus mie-nya lembut. Mie-nya lembut. Ora. Ini kita bikin sendiri. Ora. Namanya produksi sendiri, Mbak. Biar ada cita rasa. Biar ada keunikan toh nek gawe dhewe toh. Berarti jenengan ketika memutuskan untuk resign nih dari Kalimantan, dari dunia working office ibaratnya kalau anak zaman sekarang bilangnya budak korporat, itu terus gimana, maksudnya ide awal buat jualan di sini tuh apa, cari tempat dulu, apa survei apa dulu? Kan dulu waktu istilah tambangnya tuh mulai slow down lah ya. Slow down itu yang mulai produksinya menurun, otomatis lemburan menurun. Tapi Ya, gaji otomatis menurun impactnya nggak? gajinya menurun. Oh, oke, Soalnya kan oke, contoh oke. kalau yang reguler itu kan bergantung sama lemburan. Lemburan Oke, oke. berkurang otomatis Otomatis gajinya ikut, berkurang. Nah, jadi kita mulai putar otak tuh. Kamu di kerja sini sampingan terus, apa? apa? Enggak, kita awalnya soalnya kalau kita memutuskan resign unrugi. Kenapa itu? Ya ini dampak pesangonnya. Oh iya, Jadi kita tetap nunggu di sesuai kontrak. THK, di THK. Ibaratnya habis kontrak gitu? Enggak, Apa? soalnya kita kan karyawan tetap. Jadi kalau tetap oke, harus oke. nunggu PHK. Nunggu. Biar dapat pesangonnya lebih kan. Nah, sambil nunggu PHK sambil tetap kerja, jadi kita tetap cari peluang tuh. Soalnya di sana itu rame namanya jualan online makanan-makanan khas Jawa. Itu malah Malah lebih rame ketika kalau di di sana luar jualan Jawa malah lebih rame jualan khas makanan Jawa. kayak lupis gitu. Itu malah banyak sana Orang yang sana jual. doyan ya, Beb. Malah dicari. Jadi kita putar otaknya di sini apa nih yang belum ada nih, kalau mie ayam. Nah, yang Udah banyak lah ya di sana. Apa ada banyak sih mie ayam banyak. Cuma kita rasanya kah? Beda kah? ada sih 1-2 sih masuk di lidah. Cuma kita mau cari yang mie ayam tuh lain daripada yang lainnya gimana nih. Nah, kebetulan pas dapet ide itu ada yang lewat kan, kok gimana kalau kita cari apa jualannya mie ayam yang instan aja, mentah. Dulu kita awal jualnya jualan instan. Nah, kita kasih namanya mie ayam instan. Brandnya awal itu. Brand awal itu. Nah, mie ayam instan kita udah tahu dapat produk mau jual apa kan. Nah, tinggal brandnya nih apa nih gitu kan. Belum kita kasih nama waktu itu, cuma mie ayam instan gitu toh. Nah, kebetulan ada temen pesan itu, Mbak udah enak nih rasanya, udah mantul kok. Masuk nih rasanya, apa maksudnya namanya gimana kalau kasih nama mie ayam mantul gitu aja. Jadi tagline ya mbak. Soalnya kalau dulu kan kita mau buka apa nih namanya langsung ke
Tapi berarti dulu itu jenengan awalnya yang instan itu posisi jenengan masih di luar Jawa. Masih di Kalimantan, masih sambil kerja, masih aktif kerja. Jadi kalau pagi banget itu ya malam kita ngumpulin orderan dulu nih. Ngumpulin orderan, besok open order gitu. Terus pagi-pagi belum berangkat kerja itu Produksi dulu. Terus itu apa bisa dikemas frozen, apa langsung bikin langsung dikirim, apa gimana? Sih kita sistemnya kemarin kan kalau frozen juga kita terkendalakan kalau nggak divakum Ya, terkendala di mesin vakum situ. juga kan. Jadi kita masih ala kadarnya aja nih, kita pakai tiga Berarti dulu, cuma langsung bikin langsung kirim. cuma kita bahan baku langsung kita siapkan setiap kapanpun ada orang pesan itu bahan baku udah ada semua. Udah. Jadi tinggal packingnya aja. Cuma kalau packing kan kita memang dadakan, nggak maksudnya kita packing terus simpan di kulkas. Enggak, Itu langsung enggak. langsung ya, berarti langsung pengen langsung Jadi, diantar ya. Bahannya ada, baru kita packing, baru kita kirim. Di hari yang sama ya, untuk Iya. menjaga rasa, kualitas dan freshness ya. Nah kita juga kasih note di situ pokoknya kalau nggak mau langsung rasa simpan di Seperti apa? kulkas. Oke. Ada tulisan gitu nggak, misal di kulkas sekian hari. Ada. Nah, ada yang Ada. Jangan kan itu cara masak pun kita kasih dikasih. gitu. Ukuran airnya Seberapa seberapa, lama. masaknya berapa menit, tata caranya gitu kita kasih. Nah pulang ke Jawa apa maksudnya udah dapat ini pas kebetulan hamil anak kedua kan. Ini kayaknya kalau nggak ngerayu bos buat cepet-cepet di PHK nih nggak dapat PHK-nya nih pokoknya Kayaknya masih aja tuh di nanti Ya. terus kita mumpung hamil anak kedua bisa buat alasan nih kalau udah anak dua ini kayaknya udah nggak sanggup ini kerja di Kalimantan kan maksudnya dengan income yang udah berkurang sama kebutuhan Tapi kebetulan anak tetap dua. ya, maksudnya malah Kan meningkat mana ya. kan ini kalau nggak di PHK mas sama Bisa bos boncos. waktu itu, jadi udah kan diajuin lah namaku udah sampai Jawa fokus di lahiran anak kedua dulu baru habis itu sambil ini kan waktu itu pulang ke Jawa kan juga belum bikin rumah toh masih gabung sama orang tua jadi kita fokusnya bikin rumah dulu pas selesai bikin rumah baru pelan-pelan kita mulai konten lagi tapi ternyata kalau konten frozen atau maksudnya nyayat instan di sini nah udah banyak kompetitornya ya. Tapi kalau dulu pas masih di Kalimantan itu mayoritas konsumen tuh dari Pulau Jawa apa dari Pulau Kalimantan? Sama situ aja Sama sih situ aja ya berarti ya? kita apa namanya Belum berani yang kirim sampai luar. jauh-jauh sama perantau orang Ya, tua aja. yang ibaratnya merindukan masakan Pulau Jawa. Jadi kita bikin khas itu memang mie ayam kita bikin autentik banget rasanya kayak yang di Jawa gitu. Misalnya kalau di Jawa di sana kan kebanyakan ya ada sih ayam cilacap. Kayak Kan booming memang- nih, kangen rumah. cuma Pesen kalau mie buat ayam kita mantul. yang lidah Jawa suka manis Iya, itu kan masih kurang nendang Iya, rasanya. Gitu kita otak-atik rasanya di situ. Ngomongin harga Kak Peri, ngomongin harga. Oh ya, kalau untuk di sini harga awal tuh, harga produksi awal yang masih zaman-zaman onlinean itu sama yang di sini sama nggak, apa beda? Beda dong. Kalau dulu kan kita Lebih- masih bisa pusat soalnya kalau dulu kita juga Karena nggak ada ini juga ya, maksudnya belum ada kedai itu dia masih untuk di operasional juga beda ya. cuma dulu kalau awal kita di Kalimantan itu perfectnya per mitranya itu kita bukan harga 7.000 tapi ternyata banyak teman yang mau jadi reseller otomatis kan 7.000 tuh kita awalnya kan mau jual sendiri dengan apa ya Segala BEP keuntungan dengan- di ini semua lah di- di manage sendiri ya. udah di 7.000 itu tapi ternyata kalau kita mau jual lagi kan otomatis ya 7.000 itu kita bakal ngasihnya paling kurang-kurangnya ya kurang dikit lah gitu otomatis kan kita rubah harga nih biar kita nyamain sama nggak mungkin dong kita Iya, jual ibaratnya 7.000 buat resellernya jual pulaan ya. 9.000 gitu kan jadi atau kita naik sih harganya jadi awal 7.000 karena kita ngikutin harga reseller jadi kita kasih 9.000 cuma 9.000 itu ternyata untungnya di kita adalah udah input sama ongkir jadi kita kayak bikin harga pas ongkir gitu loh Oh iya, jadi ibaratnya kayak untungnya pun kayak mepet ya, maksudnya nggak yang banyak gitu kan, Enggak, soalnya kalau karena mie kan ayam itu tuh aja kita nggak bisa ambil untung banyak Nah, itu kan maksudnya udah mepet aja udah sama plus ongkir 9.000. terus kalau pas di sini dulu kita karena mau mengenalkan rasa dulu kan jadi kita juga harga di 5.000 awalnya tuh Seriusan 5.000 awalnya. Porsinya bagaimana? Porsi segini 5.000. terus
lama-lama kan ya itu karena ada reseller lagi kan, ada teman ikut jualan dulu pas awal-awal di sini kan kita juga coba ini nih. Ya kalau dari kita 5.000 otomatis kan reseller jual 6.000 tuh. Nah kalau kita mau jual 6.000 ke tangan terakhir, kalau teman reseller kita jual 6.000 kan nggak mungkin. Jadi kita nyamain harga di 6.000 juga. Terus pas kita mulai buka kedai pakai gerobak, itu kita awalnya bukan di depan rumah. Oh iya, oke. Masih di dalam gang Kita ya. pokoknya manfaatkan apa yang dulu ada, Apa yang ada lah. dulu. Soalnya dana kan udah modal ibaratnya udah nipis kan, udah buat bangun rumah segala macam, udah kita manfaatkan modal yang ada sebisa mungkin, nggak usah pinjam dulu lah, kita manfaatkan yang punya dulu. Jadi pas buka ini di pas porsi di mangkok pasnya kayaknya matang, itu ya tuh 6.000 tapi kita jadi kan apa kalau yang porsi makannya banyak kan otomatis 6.000 kurang tuh. Ya udah porsinya gedein gitu. Oke, ada 6.000, ada 8.000, kalau yang jumbo banget ada 10.000 gitu kalau gitu. Jadi ada 3 macam porsi. Pilihan kita porsi. Cuma yang pas buka sekarang kan, terus itu waktu itu aku sibuk, ada kesibukan kerjaan lagi, apa ya istilahnya nggak terlalu open gitu kan, nggak terlalu fokus di usaha. Ya udah kita vakum dulu daripada katuk hari ini buka besok tutup, buka Tidak konsisten lah jualannya ya. Soalnya Jadi- kalau customer, kalau biasanya sama penjual yang nggak konsisten tuh kalau mau mampir lagi Malas, ini kecewa dia. ini bukan enggak, ini besok enggak. Tutup lagi ya. Jadi kita udah vakum dulu, kita fokus sama kegiatan dulu kan. Tahu urusan lain lah, yang lain. Nah, baru setelah itu selesai baru fokus di buka kedai. Tapi karena kita menyesuaikan juga sama harga bahan pokok sekarang, kalau mau dibikin yang porsi beda-beda kayak kemarin kok kayaknya Nggak memungkinkan ya. nggak masuk juga harganya. Jadi ya udahlah kita patok Porsi tengah-tengah sekian, sekian. Kalau porsi udah yang di kedai bawah terus kayak di Tonoboyo itu kan udah 10.000 mie ayam kan. Ya kita tengah-tengahnya aja lah. Kalau yang sekarang berarti yang porsi yang sekarang nih yang di harga berapa? 8.000. Kalau untuk minumannya di sini ada apa aja? Biasanya tuh ya ada Standar ya STS jeruk. Cuma karena kita ini sih jarang banget yang makan di tempat, kebanyakan pada Kalian bungkus take away. jadi minumnya kita ini aja, kalau makan di tempat kita kasih free air putih aja lah gitu. Kalau pas corona itu di sini berarti udah buka belum kedainya pas? Oh belum Itu ya. masih pertama buka tuh pas itu corona, Pas corona itu. pas masih di Kalimantan, pas pertama bikin ayam. Pertama yang masih packing jual-jual online, jual-jual sama orang yang kepengen merasakan hominya Pulau Jawa seperti apa. Itu pun juga belum, nggak, maksudnya jualan tuh nggak langsung perfect tuh, nggak, masih ada trial error Karena gitu. baru ya. Kalau dari segi rasa oke lah, udah banyak yang suka. Kita trial errornya di kemasan. Dulu kan pertama kita bungkusin sambal, saus, kita tuh pakai plastik wrap itu kan. Ya, Ternyata bocor. tuh nggak worth it. Bocor Ya, kan? bocor. Dia cuma bertahan berapa jam, habis Ya. itu selebihnya bocor. Oke, kita cari kemasan lain lagi. Kalau di Kalimantan dulu kan susah cari plastik yang kecil-kecil. Ya. Berapa ya? Yang Seperempat lah ya. 3/8 apa itulah. Kan susah, adanya plastik es. Yang yang sulit itu bungkusnya itu terlalu Panjang. dia. Terlalu panjang dan ternyata boros di ini kan, kalau misalkan untuk saus satu plastik satu plastik itu kan, jadi putar otak lagi. Oh Ganti ternyata lagi, setelah ganti kita lagi, ukur ya. enggak, setelah kita ukur nih kalau plastik dijadikan 2 ternyata masih cukup nih. nih. Jadi satu plastik itu kita potong jadi 2 bisa buat kecap sama sambalnya. Jadi kayak untuk memangkas kos ya. Di sini bukanya kalau kedai dari jam berapa sampai jam berapa? Kita start bawa ke sini, soalnya kan masak produksi masih di rumah kan. Bawa ke sini kan udah kondisi siap dijual. Kita siap-siap bawa ke sini jam 11. Jam 11 siang. Berarti kalau misal jam makan siang udah bisa lah ya ngambil ke sini. Soalnya kalau yang buat sarapan itu kita sepengetahuan kita itu belum terlalu Belum rame lah ya. Kalau tutupnya untuk jam 9. berarti kalaupun bisa misal nih mau makan malam masih bisa ya.
pesan dan kesannya Mbak dalam memulai bisnis UMKM ini apa nih? Maksudnya kayak lika-likunya, jatuh bangunnya, seperti apa yang buat kita para kaum muda daripada yang mager-mager, cuman maunya kerja enak, duitnya banyak, tapi malas gimana? Ya, yang pasti jangan takut untuk ini mulai sih. Jangan takut untuk mulai, terus jangan takut bersaing dengan pemula. Apa maksudnya sama pendahulu? Kita sebagai pemula tuh jangan takut sama senior kita. Sama Meskipun dengan usaha yang sama, tapi kita punya rezeki masing-masing lah ya. pertama punya rezeki masing-masing, kedua kita harus punya ciri khas sendiri. Jadi tetap ya namanya usaha itu jatuh bangun pasti ada, rame sepi itu biasa. Yang pasti konsisten itu aja. Oke, yang pasti Mau ada yang konsisten. beli, mau rame, mau enggak, kita wajibnya kan menyediakan bahan dagangan untuk dibeli. Jadi sewaktu-waktu ada konsumen beli itu barang ada. Pasti ada. Itu konsisten, jangan takut untuk menilai, sama jangan khawatir sama usaha-usaha yang udah menjadi pendahulu. Walaupun kita rintisan, tetap kita bisa sukses juga. Betul. Oke, semangat terus jualannya mie ayam mantul. Jos kandos. Warga Magelang dan sekitarnya wajib mampir dan nyobain ya, dijamin mantul rasanya. Ada rekomendasi jajan kemana lagi? Tulis komentar di bawah ya guys.